Langsung saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada seluruh teman-teman dan industri yang sedang mendengarkan dalam pembukaan review jurnal kali ini. Langsung saja kepada judulnya, analisis penguasaan konsep rangkaian arus listrik bolak-balik pada siswa kelas 12 SMA. Next. Saya akan menyebutkan anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Sundara Kaditya, NPM 2010502008. Yang kedua ada Diva Arif Erdianto, NPM 2010502012. Deva Riyandi Rahman, 2010502009. Muhammad Firdaus Ubaidullah, 2010502013. Diki Ahmad Izzuddin, 2010502010. Muhammad Salman Al-Farisi, 2010502014. Saya sendiri Muhammad Rizky Dwienza, 2010502011. Ahmad dan yang terakhir Ahmad Salahuddin Subhi, 2010502015. Next. Review jurnal kali ini kami akan mereview jurnal ilmiah dengan vol 2 dan halaman 1-6, dibuat pada tahun 2017, penulis Anggita Nurul Iftitah, yang kedua Sri Handono Budi Prastowo, dan yang ketiga Alex Harijanto. Dan selanjutnya latar belakang akan dipaparkan oleh Mas Firdaus Ubay. Silakan. Baik, latar belakang. Penguasaan konsep adalah kemampuan menjelaskan, menginterpretasi, menganalisis, dan mengaplikasikan konsep-konsep fisika dalam menyelesaikan persoalan fisika. Dibuatnya jurnal ini dikarenakan guna penelitian mengenai pengumpulan data analisis siswa-siswa kelas 12 dalam penguasaan konsep rangkaian arus listrik bolak-balik. Oke, saya kembalikan ke moderator. Hari selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Salahuddin Subhi. Silakan, waktu dan tempat persilakan. Baik, selanjutnya yaitu permasalahan. Kemampuan menguasai konsep fisika merupakan bagian dasar dalam mempelajari fisika. Karena dengan menguasai konsep fisika dapat menerapkan konsep yang telah diperoleh untuk memecahkan masalah yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Dan siswa dapat mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lainnya. Yang dipaparkan oleh Mas Ahmad Izzuddin. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penguasaan konsep siswa SMA kelas 12 dan jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa pada penguasaan konsep listrik bolak-balik. Next. Metodologi penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, penentuan tempat penelitian dengan menggunakan metode purpose sampling area, yaitu menentukan dengan sengaja daerah atau tempat penelitian. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes tertulis dengan instrumen soal uraian yang terdiri dari 8 butir soal. Selanjutnya untuk hasil penelitian akan dibawakan oleh Mas Deva Riyandi. Baik, untuk hasil penelitian, yang pertama, pada penguasaan konsep rangkaian arus listrik bolak-balik, dihasilkan bahwa persentase tingkat pengetahuan siswa pada materi rangkaian AC mencapai 81%. Artinya, siswa memiliki kemampuan yang baik dalam mengingat atau menghafal informasi yang telah diterima yang ditunjukkan pada penulisan simbol fisika beserta satuan MKS. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, silakan untuk Mas Raka. Lanjutkan. Ya, baik, selanjutnya itu hasil penelitian.
Pada penguasaan konsep pada setiap subpokok bahasan rangkaian AC yang terdiri 1. Arus dan tegangan AC. Pada subpokok pembahasan ini dihasilkan persentase rata-rata tingkat penguasaan konsep arus dan tegangan AC yang dimiliki siswa masih kurang baik, yaitu 50%. 2. Rangkaian seri RLC. Pada subpokok bahasan rangkaian seri RLC dihasilkan bahwa persentase rata-rata tingkat penguasaan konsep rangkaian seri RLC yang dimiliki siswa cukup baik, yaitu 73%. 3. Daya rangkaian RLC pada subpokok bahasan ini, persentase rata-rata tingkat penguasaan konsep yang dicapai siswa pada subpokok bahasan daya rangkaian RLC kurang baik, yaitu mencapai 56%. Adapun jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa, yaitu persentase rata-rata kesalahan terjemahan mencapai 2%, kesalahan konsep mencapai 8%, kesalahan strategi 21%, kesalahan hitung 24%, dan soal yang tidak direspon sebanyak 5%. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Untuk materi selanjutnya dibawakan tentang objek dan kekurangan dibawakan oleh Mas Diva. Oke, yang selanjutnya adalah objek penelitian. Objek penelitian dari jurnal ini adalah penguasaan konsep rangkaian arus listrik bolak-balik oleh siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Rogo Jampi. Kelebihan dari jurnal ini adalah dalam jurnal ini menggunakan metode sederhana yang dapat dengan mudah untuk dimengerti untuk mereview jurnal ini. Kekurangan jurnal ini sendiri adalah tidak ada keterangan nama jurnal dan terdapat beberapa kesalahan dalam ejaan kata. Saya balikan kembali ke moderator. Selanjutnya akan diberikan kesimpulan oleh Mas Salman Al-Farisi. Silakan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa 1. Persentase rata penguasaan konsep rangkaian arus bolak-balik berdasarkan indikator penguasaan konsep taksonomi Book, yaitu pengetahuan siswa mencapai 81%, pemahaman 60%, penerapan 65%, analisis 56%, sintesis 48%, dan kemampuan evaluasi siswa mencapai 45%. 2. Persentase penguasaan konsep pada subpokok bahasan arus dan tegangan berkategori kurang baik dengan persentase penguasaan mencapai 50%, penguasaan konsep rangkaian RLC yang dimiliki siswa cukup baik yaitu mencapai 73%, sedangkan penguasaan konsep pada subpokok bahasa daya rangkaian RLC berkategori kurang baik yaitu mencapai 56%. 3. Adapun jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa yaitu persentase rata-rata kesalahan terjemahan mencapai 2%, kesalahan konsep 8%, kesalahan strategi 21%, kesalahan hitung 24%, dan soal yang tidak direspon 5%. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Baik, berikut adalah daftar pustaka dari jurnal yang telah kami ambil. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya akan ada pada sisi tanya jawab. Akan sambil menunggu pertanyaan, ini jurnal ini yang nyari dari siapa? Dari ke berapa ini? Anggota ini banyak. Bu. Siapa? Rizky Dwijansa. Oke. Terus jurnalnya Mas Yunidar judulnya apa yang dicari? Kemarin dapat apa? Kok ini milihnya Saya buka dulu. Kan konsep untuk ke materi kuliahnya kurang ini. Ini kan cuma pengambilan data. Sambil nunggu pertanyaan ya. Sama Mas Deva, Mas Diki, dan anggota yang lain, saya ingin tahu judulnya apa aja. Kalian ini kan basicnya teknik, kok ngambilnya jurnal dari FKIP.
Silakan yang udah nemu judulnya kemarin. Ada Mas Julidar, Deva Riyandi, Mas Diki Ahmad, Diva Arif, Firdaus, Salman Al-Farisi, dan Solahuddin. Judul jurnalnya apa aja? Silakan gantian satu-satu. Dari saya dulu ya, Bu. Siapa ini? Sebutkan namanya. Muhammad Junidar Kandidya, Bu. Iya. Dari saya itu karakteristik tegangan tembus arus bolak-balik pada minyak jarak pagar sebagai alternatif isolasi cair, Bu. Itu dari jurnal apa? Dari jurnal mahasiswa program studi teknik elektro S1. Teknik elektro masih bisa itu dipakai, harusnya itu lebih bagus. Terus yang Mas selain itu? Saya, Bu. Ya, silakan siapa ini? Ahmad Salahuddin Subhi. Ya. Judulnya penggunaan motor induksi sebagai generator arus bolak-balik. Oke, generator motor induksi dari mana nih jurnalnya, Mas? Dari Politeknik Negeri Ambon. Jurnal lainnya bagus-bagus kok, ya nggak dipilih yang sesuai materi. Lanjutnya. Silakan, anggota lainnya. Saya, Bu. Ya, Mas. Judulnya Resonansi pada Rangkaian RLC. Oke, RLC dari mana ini jurnalnya? Dari Prodi Pendidikan Fisika SKIN Batu Sangkar. Oke, pendidikan fisika terapan ya masuknya. Untuk selanjutnya. Anggota selanjutnya ada Mas Diki. Belum. Saya, Bu. Ya, Salman ya. Ya, kalau saya nyari efek negatif arus listrik bolak-balik terhadap barang elektronik rumah. Dari mana nih jurnalnya? Mas Salman. Dari Universitas Lewangi. Lewangi. Prodinya apa? Prodinya Fakultas Pendidikan Fisika. Pendidikan Fisika. Oke, selanjutnya. Bu. Ya, Mas Diva Arif. Perancangan pendeteksi arus bolak-balik tanpa sentuhan rendah biaya berbasis multivibrator monostabil. Ya, dari mana nih? Itu dari pendidikan teknik elektro, Bu. Elektro. Oke, terus Mas Diki tadi udah belum Mas Diki? Halo, Mas Diki. Sebentar, Bu. Mas Judulnya analisis penguasaan konsep rangkaian arus listrik bolak-balik pada siswa kelas 12 SMA. Ini sama ya? Nah, Mas Ani Rizky ya? Judulnya sama ya? Mas Firdaus? Kurang tahu. Judul saya sama punya Salman, Bu. Sama dengan Salman. Efektivitas efek negatif arus listrik bolak-balik terhadap barang elektronik rumah dengan studi kasus menggunakan model POW2W. Baik, untuk kelompok 2, ini untuk yang didiskusikan ini di luar konsep ya. Ini yang saya tangkap ini hanya ya kayak survei gitu ya, melihat antusias dari pelajarnya terhadap materi pembelajaran kan. Maksud saya review ini nanti Anda itu ini mengambil misal materi tentang rangkaian RLC, bagaimana sistem hasilnya jika ada riset terkait penggunaan RC saja atau RL atau RLC. Nah, itu nanti kan ada penelitian lebih lanjut. Nanti hasilnya seperti apa, dari arus listriknya, tegangannya. Nah, itu yang saya maksud seperti itu, bukan apa ya. Tadi apa, coba lihat kesimpulannya. Minta tolong.
kesimpulannya bisa slide-nya. Oke, di sini kan hanya penguasaan konsep. Jadi di luar dari yang saya inginkan gitu loh. Teman-teman ini mereview, tapi sebisa mungkin untuk kelompok selanjutnya jangan ambil jurnal dari FKIP ya. Apalagi hanya mengambil data seperti ini. Padahal materi sudah ada kan di di Elita, video juga sudah saya persiapkan 1 minggu sebelumnya. Jadi bisa dipahami ya untuk kelompok selanjutnya nanti mohon jadi perhatian nanti dalam mencari jurnal harus hati-hati yang mau direview yang mana kan ada banyak ini ada 6 apa 7 mahasiswa pilih jurnal yang mendekati dari materi ini yang jurnalnya memang benar-benar dia kaitannya penelitian terkait dengan materi untuk tiap topiknya gitu. Kalau ini kan nggak ada membahas tentang bagaimana cara mencari arus pada rangkaian RC atau RLC atau RL kan, hanya penguasaan saja kan, konsepnya jadi nggak masuk gitu loh untuk materinya. Bisa dipahami kelompok 2? Bisa Bu, bisa. Ya, itu ya, nanti silakan untuk kelompok selanjutnya diperbaikilah, jangan kita mencari jurnal asal-asalan dan dipresentasikan yang paling gampang, jangan gitu ya. Kita sama-sama belajar, walaupun sulit nanti juga pasti ada solusi ketika di kelas, ada diskusi, ada masukan. Ketika pertanyaannya susah pun nanti juga ada masukan dari saya dan juga teman-teman yang lainnya. Jadi nggak usah takut dengan jurnal yang terlalu sulit untuk dipahami. Gitu. Baik, ada pertanyaan nggak untuk terkait ini review dari surveinya kelompok 2 ini, jurnal yang terkait survei. Oke Bu, izin bertanya. Izin bertanya, boleh bertanya? Ya, silakan Mas Yoga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoga Anggara Putra, NPM 2010502025. Izin bertanya, dari jurnal dituliskan tulisannya itu analisis penguasaan konsep rangkaian arus listrik bolak-balik. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian perbedaan antara arus bolak-balik di rangkaian seri dengan arus bolak-balik di rangkaian paralel? Contohnya dalam beban, perbedaannya itu gimana? Sekian, terima kasih. Izin mengulangi pertanyaan dari Mas Yoga. Dari jurnal tertulis analisis penguasaan konsep rangkaian listrik. Iya, rangkaian listrik arus bolak-balik. Pertanyaannya itu, bagaimana perbedaan arus listrik dalam rangkaian seri dan paralel? Iya. Contohnya dalam beban, perbedaannya gimana?
silakan jika ada pertanyaan kedua. Oke, baik. Saya izin menjawab. Cek. Izin menjawab, moderator. Silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Badullah, NPM 20105020113. Baik, perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel yang lebih ke bebannya itu, beban pada rangkaian seri akan mendapatkan kuat arus yang sama. Sementara rangkaian paralel kuat arusnya itu tidak sama tiap beban. Gitu. Gitu Mas juga. Sekian, terima kasih. Oke, sedikit nambah ya. Itu tuh beda nilainya itu diakibatkan karena apa? Apakah diakibatkan karena bentuk arusnya atau bentuk rangkaian? Suaranya hilang, Mas Yoga. Oke, izin menjawab lagi. Kalau menurut saya itu dari rangkaiannya. Kalau rangkaian seri itu ketika beban kelistrikan disusun segaris atau terminal dari beban-beban kelistrikan itu saling disambungkan satu sama lain. Lalu kedua ujung beban tersebut dihubungkan ke sumber listrik. Itu akan membentuk sebuah lingkaran. Inilah yang disebut rangkaian seri atau segaris. Lalu sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang bercabang. Kalau pada seri, terminal antar beban itu disambungkan satu sama lain. Kalau pada paralel, terminal itu dikumpulkan pada dua buah kawat dan kawat itu dihubungkan ke sumber listrik. Sekian, terima kasih. Izin menambahkan, menurut tadi mengenai perbedaan rangkaian paralel dan seri, jadi misal ada baterai 60 ampere, bukan berarti arus yang mengalir ke beban itu 60 ampere. Nilai 60 ampere menunjukkan kuat arus maksimal yang mampu dikeluarkan baterai. Nah, kuat arus real yang mengalir itu tergantung nilai hambatan tiap beban. Jadi ketika beban rangkaian secara paralel, tiap beban akan mendapatkan arus yang berbeda. Sementara ketika dirangkai secara seri, kuat arus yang mengalir pada semua beban itu akan tergantung pada jumlah nilai hambatan pada beban seri tersebut. Terima kasih. Menambahkan,
dikarenakan perbedaan jumlah nilai arus pada beban rangkaian listrik seri, rangkaian akan terlihat lebih terang daripada rangkaian paralel. Dikarenakan pada rangkaian seri memiliki ringan yang lebih beban yang lebih ringan daripada rangkaian paralel. Bagaimana Mas Yoga? Apakah sudah terjawab? Udah. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Silakan, ada pertanyaan lagi nggak nih? Azan. Ada pertanyaan lagi enggak ini? Halo. Bingung kan? Karena materinya memang ini nggak nyambung sama ininya. Gimana ya? Tadi ada jurnalnya Mas siapa yang agak bagus tadi, yang teknik elektro Mas Junidar Pak ya? Kaitannya sama rangkaian RLC ya? Dari teknik elektro. Nah, coba untuk kelas A ini yang kelompok 2, nanti reviewnya jurnalnya Mas Junidar aja ya, yang dikumpulin di topik berapa besok? 11. Bisa ya? Oke, Bu. Oke, Bisa, Bu. Sebelumnya mohon maaf, Bu. Kita salah tangkap. Nggak apa-apa, nanti sambil belajar. Untuk grup berikutnya nanti sebisa mungkin cari jurnal yang memang dia dari fakultas teknik. Bisa, kan ini kaitannya juga hampir ke elektro ataupun mesin ya. Di materi juga sudah ada di Elita. Nanti sebelum menentukan jurnalnya, dibaca dulu materinya tentang apa. Terus Anda baru menentukan, pilih satu jurnal yang mendekati dengan materi konsep dasarnya itu. Gitu. Oke. Selain nanti kan ini kaitannya di arus bolak-balik ini ada impedensi, ada induktor, ada tahanan resistor ya. Jadi nanti sambil belajar nggak apa-apa. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya? Tidak. Oke, cukup ya, nanti diperbaiki aja nggak apa-apa, pas uploadnya aja pakai jurnal yang tadi yang dari Mas Junidar kalau nggak salah, saya agak lupa soalnya banyak judul ya. Nanti diganti aja nggak apa-apa, ini kan belum terlambat juga ya, masih ada waktu 1 minggu. Nanti untuk review PPT sama jurnalnya gunakan itu aja, direvisi. Biar nilainya bagus. Kalau pakai ini nanti saya menilainya kurang karena konsepnya masih kurang ini. Nggih, bisa nggih untuk kelompok 2? Bisa, Bu. Ya, Bu. Mungkin untuk kelompok 1 udah ngumpulin semua ya di Elita ya, kemarin terakhir. Sudah, Bu. Sudah, oke, aman ya. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini terkait dengan review jurnal, kita jadi ini ya saling sharing, oh ternyata jurnal yang seharusnya seperti apa untuk bidang kita, dan saling ini ya memberi masukan, nggak apa-apa, nggak ada salahnya memang memberi masukan. Jadi biar teman-teman mahasiswa kan semester 2 juga memang baru perdana mungkin ya review jurnal ini ya, biar saling belajar. Biar nanti ke depannya kan akan lebih paham lagi apa itu artikel ilmiah, jurnal ilmiah, proceeding. Nah, itu nanti teman-teman bisa lebih memahami terkait hal tersebut. Sebagai bekal dasar ya nanti untuk mata kuliah yang lain juga dan untuk skripsi atau tugas akhir. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya cukupkan ya, udah zuhur juga ini. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
listrik